Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengar kasih, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 29 September 2020, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijrah. Di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan di Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan doa kita untuk orang-orang terdekat di kehidupan kita, dari karib kerabat kita, sahabat-sahabat kita, bahkan tentu saja kedua orang tua kita yang saat ini sedang terbaring sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kelapangan dan keikhlasan di atas segala sakit yang derita, dan tentu saja menghadirkan sakit sebagai kifarat penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sa'tibil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Demikian juga tentu untuk sahabat kita, karib kerabat kita yang saat ini mungkin sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak ujian yang harus dihadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka jalan keluar terbaik dari setiap jalan hidup yang tentu saja akan memberikan kemantapan hati untuk makin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga senantiasa terbangun jiwa husnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Betapa di balik setiap ujian, di balik setiap masalah bahkan musibah yang dihadapi, sejatinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya satu gambaran dari hikmah demi hikmah kebaikan yang tentu akan makin memberikan kemuliaan dan kebahagiaan di sepanjang hidup dan kehidupan. Inilah sebuah dinamika dalam kehidupan. Dengar asih, bagaimana kita harus senantiasa memahami dan menyadari betapa kehidupan ini datang silih berganti. Ada siang, ada malam, demikian juga ada kata bahagia. Mungkin kadangkala kita juga diselimuti dengan kesedihan. Ada kalanya kita memiliki kemantapan dan ketenangan hati, tapi kadangkala juga diliputi dengan keresahan dan kegelisahan. Namun tentu saja bagi kita selaku seorang muslim, hal itu tidak boleh kemudian menjadikan kita larut di dalam kesedihan, larut di dalam duka cita, tapi kemudian kita harus bangkit, kita harus bisa memiliki energi positif dalam kehidupan kita untuk siap menghadapi berbagai macam tantangan, untuk siap menghadapi berbagai macam rintangan. Termasuk tentu saja apa yang kita rasakan di saat sekarang ini, pendengar asih, dengan wabah dan musibah COVID-19 yang tentu saja harus kita sikapi dengan kesabaran dan keikhlasan hati. Di samping tentu saja kita berupaya lewat pintu ikhtiar kita menjaga pola hidup kita dengan pola makan yang sehat, menjaga pikiran kita dari pikiran-pikiran yang tentu saja akan memberikan pengaruh negatif dalam kehidupan kita, untuk kemudian kita rubah ke dalam pola pikir yang lebih positif. Bagaimana informasi-informasi yang hadir tentu harus senantiasa muncul dan dimunculkan dalam diri kita informasi-informasi yang membangun. Bukan informasi-informasi yang justru malah makin melemahkan, bahkan makin menggetarkan hati kita. Dan tentu saja kemantapan hati itu hanya akan mungkin bisa berjalan secara berkesinambungan manakala pola zikir kita juga tentu selalu kita hadirkan. Samping pola hidup dari pola makan dan pola kegiatan kita yang tentu saja teratur dalam bingkai kesehatan, maka tentu saja kita juga perlu menjaga dengan pola pikir positif dan tentunya juga pola zikir kita. Pendengar asih, di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita kenikmatan bagi hamba yang soleh.
kenikmatan bagi hamba yang saleh. Dalam hadis qudsi riwayat Muslim dengan derajat hadis sahih yang bersumber dari Abu Hurairah yang meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala a'adadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at. Allah Ta'ala berfirman, aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, belum terdengar oleh telinga dan tidak juga terbesit di dalam hati. Dukhran balha ma utlitum alaih, kenikmatan itu disembunyikan tempatnya, tidak diberitahukan kepada kalian. Thumma qara'a fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratin a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Kemudian beliau membacakan firman Allah tertera pada surah Sajdah di ayat ke-17. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Terima kasih. Kalau kita baca hadis qudsi ini, tentu saja ini mengisyaratkan kepada kita bagaimana janji dan harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hamba-hambanya yang saleh. Bagaimana kita senantiasa mendapatkan hiburan, mendapatkan motivasi dari janji dan harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari janji dan harapan yang mutlak kebenarannya. Karena janji Allah Subhanahu wa taala tentu saja adalah janji yang tidak akan menyalahi. Maka inilah yang harus senantiasa menjadi fondasi keyakinan kita, bahwasanya apa yang dijanjikan Allah itu pada dasarnya tentu akan diperoleh. Tentu ketika syarat dan ketentuan ini kita penuhi. Bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka-mereka yang sandaran hidupnya tentu saja hanya kembali kepada garis ketaatan, ketundukan dan kepatuhan menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih bagi hamba-hamba yang soleh, mereka yang hidupnya senantiasa bersandar pada ketaatan dan kepatuhan menjalankan aturan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi mereka suatu yang belum terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan juga belum pernah terbesit di dalam hati. Nah, inilah yang kemudian digambarkan sebagai bentuk kenikmatan surga. Kenikmatan yang tiada bandingannya. Kenikmatan yang layak diterima sebagai balasan dari keadilan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang senantiasa mereka kerjakan, dari begitu banyak nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan yang tentu saja sandarannya kembali kepada keimanan. Sebab bagaimanapun baiknya satu perkara, kalau dasarnya tidak kembali kepada keimanan, maka tentu saja hal itu tidak akan bernilai amal soleh di dalam kehidupan. Kalau hanya sekedar disebut kebaikan, ya semua orang bisa melakukan. Tapi kalau kemudian hal itu berdampak pada nilai kehidupan, menjadi pribadi-pribadi yang taat, pribadi-pribadi yang soleh, pribadi-pribadi yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai kebaikan itu tentu terangkatkan derajatnya, bukan sekedar kebaikan biasa, tapi menjadi bagian dari amal soleh. Nah, inilah bingkai hidup dari apa yang tentu saja harus senantiasa kita cari dan kita perjuangkan. Kenikmatan surga adalah kenikmatan yang tentu saja nanti akan dirasakan oleh mereka-mereka yang saleh, dan tentu saja ini akan senantiasa diperjuangkan hanya bagi mereka-mereka yang memiliki fondasi keyakinan di dalam kehidupannya. So, bagi mereka yang tidak yakin, tentu saja mereka pasti akan menganggap ini sebagai hal yang bersifat fiktif gitu ya, bersifat dongeng belaka dari apa yang kemudian jadi hayalan. Padahal tentu saja tidaklah demikian, karena bagaimanapun kenikmatan surga adalah bagian dari kenikmatan hidup yang tentu saja akan dirasakan, bahkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang melewati bentangan masa di kehidupan tatkala mereka hidup di dunia,
dengan prinsip hidup yang jelas. Mereka membangun jiwanya, membangun dirinya dengan ketaatan kepada Allah. Fondasi tauhidnya makin kokoh, makin mantap. Demikian juga tentu mereka menjalani roda kehidupan itu selalu berada pada garis hidup yang telah diatur di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Skenarionya mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala yang menjalani kehidupan, maka tentu saja fungsi dan peran yang dijalankannya akan senantiasa mengikuti apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan bagi mereka-mereka yang saleh tatkala mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya, tentu saja dengan kenikmatan yang menyenangkan hati. Sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maka mereka layak dan sangat pantas mendapatkan itu semua dari Allah. Mereka ini tergambarkan di dalam apa yang tadi diungkapkan di dalam surah As-Sajdah ya, di surah yang ke-32 di ayat yang ke-17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratin a'yuni jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua kepada mereka-mereka yang hidupnya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja syarat ketentuannya berlaku. Kalau kita baca di ayat ke-16-nya di surah Sajdah, maka inilah yang sesungguhnya menjadi awal bagi mereka kenapa pada akhirnya mereka mendapatkan kenikmatan hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-16 di surah Sajdah Allah Subhanahu wa taala firmankan, tatazafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi kehidupan mereka sepanjang hidup tentu saja kehidupan yang tidak pernah jauh dari tempat sujud, begitu kan. Ini gambaran bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa merasakan ketenangan, merasakan kenikmatan hidup tatkala mereka senantiasa curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan inilah yang tentu saja juga menjadi bagian dari nilai zikir di dalam kehidupan, dan demikianlah memang itu yang dijanjikan Allah di dalam Al-Qur'an. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Ketenangan mereka yang beriman adalah tatkala mereka senantiasa bersandar hidup hanya kembali kepada Allah. Demikian juga tatkala mereka ruku, tatkala mereka sujud, maka di antara ruku dan sujud itu tergambarkan betapa mereka senantiasa menemukan kenikmatan. Kenikmatan untuk menyampaikan setiap hajatnya kepada Allah. Bahkan tatkala mereka berkeluh kesah juga berkeluh kesah hanya kembali kepada Allah. Mereka tidak pernah berkeluh kesah kepada manusia. Terlebih ketika mereka juga banyak berharap pada manusia. Nah, ini seringkali mereka hindarkan. Mereka tidak pernah berharap banyak kepada manusia. Kenapa? Karena tentu saja mereka yakin bahwa terlalu banyak berharap pada manusia, ujung-ujungnya ya hanya akan menimbulkan kekecewaan dan kegelisahan. Maka pintu harapan yang optimal dari pintu harapan yang utama itu tentu saja senantiasa disandarkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan mereka tidak pernah jauh dari tempat sujud. Mereka yang lambungnya jauh dari tempat tidur, dalam makna tentu saja mengurangi waktu-waktu istirahat mereka dari tidur. Dan mereka yang menjalani hidup penuh dengan rasa takut manakala melalaikan apalagi melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang tatkala ruku dan sujud senantiasa diliputi harapan, yakni harapan untuk meraih ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang hidupnya senantiasa berempati, peduli pada sama,
Dan tentu saja mereka ini tergambarkan ketika senantiasa menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah anugerahkan bagi mereka. Apa yang tergambarkan di dalam hadis qudsi ini tentu saja sekali lagi menjadi pembelajaran yang sungguh sangat indah di dalam kehidupan kita. Betapa ciri mereka-mereka yang hidupnya berada di dalam kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang nanti akan mendapatkan kenikmatan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenikmatan surga dari apa yang nanti akan dirasakan dari apa yang dulu mereka kerjakan di dunia. Dari garis ketundukan dan kepatuhan menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa hanya takut kepada Allah. Dan ini tentu saja tergambarkan ketika mereka senantiasa muasti dalam hidupnya, jangan sampai apa yang dilakukan itu melanggar batasan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka takut kalau mereka melalaikan apalagi melanggar aturan Allah. Ya, ini kan tergambarkan di dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau manusia ini sudah berani melanggar, maka tentu saja biasanya mereka tidak akan merasa takut ketika melakukan pelanggaran. Maka mereka akan menganggap ini sebagai hal yang lumrah, hal yang biasa. Dan ini tentu saja diawali ketika hidup dan kehidupan manusia benar-benar menyadari tentang pentingnya hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Sebab ini kata kuncinya. Kenapa orang banyak melanggar aturan-aturan di dalam kehidupan? Karena orang tidak yakin dengan berlakunya hukum-hukum Allah. Kenapa orang berani melakukan korupsi, manipulasi, ya kan? Kemudian memputar-balikan kebenaran di dalam kehidupan. Karena mereka tidak yakin dengan apa yang nanti bakal terjadi tatkala mereka diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas setiap perkara yang sudah mereka kerjakan. Maka bagi mereka-mereka yang hatinya senantiasa diselimuti dengan ketundukan, kepatuhan menjalankan aturan Allah, maka tentu mereka senantiasa akan merasakan khauf, ya, merasakan ketakutan manakala mereka melalaikan aturan Allah. Khawatir kalau kemudian mereka tidak menemukan jalan hidup yang mulia. Karena mereka yakin jalan hidup mulia itu hanya bisa ditempuh dengan menyandarkan hidup dan kehidupan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ngerasa bimbingan dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala itu tentu saja merupakan sebuah kemuliaan, sebuah kenikmatan, bahkan jalan hidup yang akan membuka lebar-lebar bagi mereka-mereka yang ingin menemukan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupannya. Maka ketika mereka taat, maka mereka menemukan garis ketenangan itu. Dan mereka senantiasa istiqomah menjalankan ketaatan tersebut. Bertebaran memang ya ayat-ayat di dalam Al-Quran bagaimana janji dan harapan senantiasa akan Allah limpahkan bagi hamba-hamba yang senantiasa menghadirkan kehidupan mereka pada keseimbangan antara nilai iman dan amal soleh begitu kan. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Bagaimana kita juga bisa melihat gambaran tentang pola keseimbangan antara iman dan amal soleh itu sebagaimana bisa kita temukan di dalam Al-Quran di surah Al-Anbiya ya, surah ke-21 pada ayat ke-94. Faman ya'mal minas shalihat wa huwa mu'min fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun. Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari, tidak akan disia-siakan. Allah tidak akan menghapuskan pahala kebaikannya itu. Dan sungguh kamilah yang mencatatkannya untuknya. Ngerasa melewati ayat ke-94 di surah Al-Anbiya ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, yakni memberikan harapan yang tentu saja harapan yang penuh dengan nilai kebenaran, bahwa amal kebajikan yang dilakukan oleh seseorang yang beriman, karena memang dasarnya itu harus kembali kepada keimanan. Betapapun kecilnya nilai-nilai amal soleh itu, nilai kebaikan tersebut, namun Allah SWT akan membalasnya dengan kebaikan yang akan dilipat gandakan. Amal kebajikan itu tidak akan hilang dengan percuma, tidak akan terhapuskan begitu saja.
Dan tentu saja tidak akan diingkari. Kenapa? Karena Allah SWT telah menuliskannya untuk orang-orang yang melakukannya. Dan inilah jaminan dari Allah untuk memberikan balasan atas setiap kebajikan hamba-hambanya yang selalu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita juga bisa baca juga ya di dalam surah Bani Israil di ayat yang ke-19. Waman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah yang usahanya dibalas dengan baik. Ini juga bisa kita baca di dalam surah Al-Kahfi ya di ayat 30. Innal ladzina amanu wa amilus solihat inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan perbuatan baik itu. Pendengar AC, betapa luar biasa janji dan harapan di Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena inilah sesungguhnya bagian dari penghormatan yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang hidupnya memang senantiasa berada di dalam garis ketundukan dan kepatuhan menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang mereka lakukan tentu saja senantiasa akan menghadirkan nilai-nilai kebaikan bukan hanya untuk dirinya tapi juga tentu untuk orang lain. Sehingga pantang bagi dirinya untuk melakukan perkara-perkara yang memadaratkan dirinya, apalagi sampai memadaratkan orang lain. Janji yang lain juga bisa kita temukan di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ya, surat ke-29 pada ayat yang ke-7. Walladzina amanu wa amilus solihat lanukaffiranna anhum sayyiatihim wa lanazziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh pasti kami akan hapus kesalahan-kesalahannya dan mereka pasti akan memberikan balasan yang baik dari apa yang mereka kerjakan. Dengan rasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan dan memberikan penjelasan yang demikian luar biasa bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan keimanan yang benar, walaupun mereka diuji dengan berbagai bentuk cobaan, dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan, ia tidak berbalik kepada kekafiran, gitu kan. Nah, begitu juga ketika mengalami penderitaan di dalam berhadapan dengan orang-orang yang mempersekutukan Allah, dia tetap istiqomah, ya, dia tetap konsisten, begitu kan, untuk mengerjakan segala kewajibannya, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, bahkan makin menajamkan motivasi dirinya untuk mempertinggi nilai-nilai takwanya kepada Allah. Demikian juga membangun jiwa empati, membantu orang-orang yang berada di dalam kesulitan, membela mereka-mereka yang teraniaya. Demikian juga mempertahankan, membela segala hal yang tentu saja layak mereka bela dari segala bentuk tindakan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kekejian. Sehingga ini yang kemudian menjadi nilai positif di dalam kehidupan mereka, dan nilai kebaikan itu tentu saja layak untuk mendapatkan balasan insya Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Dan ini sebagaimana juga dinyatakan oleh Allah SWT di dalam surah Al-An'am ya, surah ke-6 di ayat ke-160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizolimi. Nah, ini timbangan keadilan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manakala manusia berlaku baik dari nilai hidup yang tentu disandarkan kepada keimanan, nilai kebaikannya itu akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat dari amalan dari perbuatan yang dikerjakannya itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan timbangan keadilannya
bahwasanya bagi mereka-mereka yang berbuat kezoliman, bagi mereka-mereka yang berlaku aniaya, bagi mereka-mereka yang melakukan kejahatan, maka mereka hanya dibalas seimbang dengan kejahatannya, begitu kan. Sehingga Allah SWT tidak akan merugikan mereka sedikit pun. Maka kalau kita baca ayat ini, sesungguhnya kita semakin diingatkan oleh Allah untuk tidak ragu mengerjakan kebajikan, karena di balik kebajikan itu pasti Allah SWT akan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Sehingga tentu ini juga jadi pembelajaran buat kita, tidak usah kita menghitung-hitung berapa sih kebaikan yang nanti akan Allah balas. Sebab tanpa dihitung-hitung pun Allah SWT akan memberikan itu dengan balasan yang berlipat ganda. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan, begitu kan, jalan hidup yang kita tempuh ini berada pada garis hidup yang lurus, senantiasa kita berpatokan kepada nilai-nilai ketaatan kepada Allah dalam makna yang sesungguhnya. Sehingga ketika hal ini dilakukan, tentu saja ini akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, ini akan senantiasa menghadirkan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Apa yang sudah kita kerjakan, Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan pahala dari amal kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana harus menjadi kewaspadaan di dalam hidup dan kehidupan kita, menjadi kehati-hatian tatkala kita terjebak melakukan kesalahan. Nah, tentu saja kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dari kejahatan-kejahatan yang terjadi, Allah juga akan membalas dengan balasan yang setimpa dari apa yang mereka kerjakan. Dan inilah bagian dari timbangan keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa manakala apa yang dibangun di dalam kehidupan kita senantiasa berpatokan kepada nilai kebenaran, senantiasa kita mohon ampun kepada Allah tatkala kita melakukan kesalahan, maka setiap dosa, setiap kesalahan yang dilakukan itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya kan, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka mereka-mereka yang bertobat, kemudian mereka tetap menjalankan keimanan dan menjaga nilai keimanan itu dalam kehidupan, kemudian terus mereka bangun amal solehnya, maka Allah SWT akan berikan keberuntungan. Fa'amma man taba wa amana wa amila salihan fa'asa ayyakuna minal muflihin. Maka adapun orang-orang yang bertobat dan beriman setelah mengerjakan kebajikan, maka dia akan termasuk orang. Kalau sudah beruntung, artinya mereka tidak akan mendapatkan kerugian insya Allah SWT. Kalau sudah mendapatkan jaminan dari Allah SWT, maka tidak akan ada orang yang bisa menahan, apalagi sampai menolaknya. Karena bagaimanapun kekuasaan Allah SWT di atas segala-galanya. Mudah-mudahan apa yang dipapar dari diskusi terkait dengan kenikmatan hidup yang akan dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang saleh ini tentu saja menjadi bagian dari apa yang juga nanti akan kita rasakan. Dan kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita dihimpunkan di antara mereka-mereka yang hidup di dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Senantiasa hati kita nyaman berada bersama orang-orang yang hatinya memang selalu taat menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini tentu sebagai bentuk evaluasi bagi kita, bagaimana kita menambah nilai-nilai pergaulan dalam kehidupan kita dengan teman-teman yang bisa menghadirkan sebanyak-banyaknya ketaatan kepada Allah. Artinya mereka-mereka yang bergaul dengan kita adalah mereka-mereka yang memang selalu mengajak kita kepada nilai kebaikan. Karena ketika nilai kebaikan itu senantiasa dilakukan dan sandarannya kembali kepada keimanan, itu artinya kita akan makin terbuka untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi harapan di dalam kehidupan kita, mendapatkan kenikmatan insya Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan hidup yang tentu saja tidak ada bandingannya. Terima kasih karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, kita akhiri. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini senantiasa menjadi ilmu, senantiasa menjadi pencerahan bagi kita, dan tetap semangat, tetap saling mendoakan, saling mengingatkan, bahkan saling menguatkan agar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita senantiasa kita berada pada nilai-nilai kebaikan. Wabah dan musibah yang masih terjadi semoga Allah Subhanahu wa taala angkat dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berada di dalam perlindungannya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayil asqam.
Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit lepra, penyakit buruk lagi membahayakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله